saya. Lah mungkin karena madhab politiknya tidak sama. Nah itu mungkin yang menjadi catatan saya, yang saya itu merasa terancam, dipojokkan lah. Artinya karena saya nggak ikut pindah. Gitu. Dikucilkan, betul. Bahkan ada beberapa anak buah saya yang di desa-desa, di ranting-ranting itu diberhentikan jadi guru madrasah diniyah, diberhentikan karena tidak mau pindah partai, karena masih tetap ikut P3 waktu itu awal reformasi. Ini saya bicara apa adanya sesuai fakta yang ada, nggak saya buat-buat seperti itu. Tapi sekarang alhamdulillah akhir-akhir ini saya malah merasa senang. Artinya apa? Yang selevel saya, para gus, para kiai yang masih aktif di partai politik itu menyebar ke beberapa partai politik. Ada kiai ustadz yang jadi DPR dari Partai Demokrat. Ada kiai ustadz gus yang jadi DPR dari Partai Nasdem. Ada ustadz yang jadi dari Partai PDIP. Jadi saya merasa lebih enak, lebih enjoy, tidak harus yang namanya ustadz dan kiai itu berkumpul di satu partai, tapi bisa tersebar di banyak partai. Jadi yang namanya pendapat itu kan beda-beda, Mas. Jadi kalau menurut saya politik ini harus dikawal dengan agama. Jadi begini, menurut dawuhnya Imam Mawardi, politik dengan agama ini ibarat saudara kembar. Artinya apa? Ini tidak boleh dipisahkan. Politik tanpa agama akan menghalalkan semua cara. Agama tanpa politik juga akan rapuh. Jadi agama politik, politik agama ini bahasanya tau amani, bayi kembar yang nggak bisa dipisahkan. Harus saling menopang, harus saling mendukung. Saya ulangi, agama tanpa politik ini akan rapuh. Maksudnya apa? Ketika ada pembahasan undang-undang yang menyangkut hukum agama, kalau semua tokoh agama nggak ada terjun di politik, siapa yang akan memperjuangkan undang-undang atau peraturan daerah kira-kira nggak melanggar dari agama? Dan sebaliknya, politik tanpa agama juga akan menghalalkan segala cara. Menurut saya, memang harus ada kiai, gus, ustadz yang terjun di politik praktis. Tapi jangan semuanya. Artinya harus yang tetap ngaji, harus tetap ngopeni santri. Dan alhamdulillah, untuk saya pribadi masih bisa saya lakukan dua-duanya. Saya terjun di politik tanpa mengabaikan santri saya yang ada di pondok pesantren. Kalau mimpi politik itu istilahnya bagi saya tidak ada. Cuma Mas, tidak tahu, saya ini sudah usia 54 tahun, cucu sudah 3. Kok periode yang sekarang ini banyak masyarakat yang dorong saya agar saya ikut running di pilkada tahun 2024. Jadi pilkada ini mestinya Pasuruan 2023. Tapi karena perpanjangan waktu sehingga menjadi 2024. Nah ini banyak ya masyarakat, elemen warga yang dorong saya agar ikut running di pilkada. Tapi itu semua masih belum terfikirkan karena pilkada masih 4 tahun lagi. Yang perlu dipikirkan dalam waktu dekat bagaimana persoalan COVID-19 di Pasuruan ini segera selesai. Jadi begini, politik ini hobi menurut saya loh ya. Memang sesuatu yang disukai dan tidak semua orang suka. Nun sewu. Kalau orang ndak bakat jadi politikus, wegah Mas. Wegah. Beda ya, ASN, TNI, dia itu karir. Dia itu karir. Ketika dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, ya sudah selesai sesuai dengan jam kerja.
Tapi kalau di politik, apalagi di DPR, ini tidak ada jam kerja, Mas. Kadang-kadang malam, kadang sore, kadang tengah malam ditelepon. Jadi kita tidak punya jam kerja, tidak punya hari kerja. Jadi, dan itu kalau tidak punya bakat politik, tidak punya hobi politik, ini saya kira wegah, tidak tahan lama. Dan politik ini saya katakan hobi ini beda dengan orang dagang. Kalau orang dagang, dia itu mengeluarkan modal sekian, nanti harus jadi sekian. Kalau politik enggak, Mas, memang hobi. Habis berapapun enggak tanpa ada perhitungan, nanti bisa kembali apa enggak. Jadi itu memang memang jiwanya dari politik. Mungkin kalau saya pribadi, politik ini memang terbawa mulai muda, saya senang di organisasi. Tidak tahu kok kebablasan politik dan semua ini tanpa sengaja, Mas, kita mengalir seperti itu. Dulu sama orang tua nggak pernah di... Saya oleh abah saya almarhum boleh di politik itu, tapi syaratnya satu, tidak boleh meninggalkan kewajiban mimpin santri, itu aja. Makanya sampai sekarang tetap saya lakukan itu. Sesibuk apapun, serepot apapun. Contoh, ketika saya ada kunjungan kerja ke luar pulau, ke luar provinsi, biarpun dari Jakarta, bahkan pernah saya ke Aceh. Dari Aceh pun, ketika pagi dan malam ngaji, saya tetap ngaji melalui HP. Melalui HP. Ada pengurus pondok yang punya HP di sini, saya ngaji dari Aceh sana, dari Jakarta sana. Dan HP-nya pengurus ini bunyi ke speaker, didengarkan oleh semua santri yang ngaji. Ada yang komentar, wah ngaji pakai HP ndak barokah. Saya jawab, iya kurang barokah, tapi daripada nggak ngaji. Ini salah satu wasiat ayah saya, boleh jadi apapun. Tidak hanya DPR, boleh jadi apapun. Asal tidak meninggalkan santri. Saya kira itu cukup, Mas. Cukup nggih, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.